warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu. Nah, Apa kabarnya nih di hari ini? saya hari ini baik Bu. Udah apa namanya? Udah sedikit mempersiapkan untuk observasi nantinya. Oh, berarti persiapan Ibu sudah matang lah ya, 100% lah persiapan Ibu untuk jadi coach ini, coachingnya, pingin tahu permasalahannya itu apa ya, kira-kira seperti itu ya Bu? Iya itu apa namanya? Sekalian melatih ya, melatih kompetensi saya juga dalam melakukan coaching nanti. Jadi saya butuh bantuan juga dari Ibu untuk membantu saya sejauh mana kemampuan keterampilan saya coaching ya, kebetulan coaching saya nantinya Bu. Baiklah Ibu Sri ya, sebelum kita memulai proses coachingnya nih, di sini saya selaku supervisi peran saya nih supervisi untuk mensupervisi Ibu Sri sebagai seorang coaching nih, saya melihat yang ingin saya lihat proses coaching nanti Ibu Sri bersama coachingnya Ibu nih. Namun sebelum Ibu memulai percakapan dengan coach Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti terhadap percakapan Ibu dengan coach Ibu ya Bu ya. Jadi agar Ibu juga nantinya tahu ya Bu ya, rubrik penilaian apa saja yang akan menjadi acuan saya sehingga saya bisa mengharapkan dari percakapan Ibu Sri sebagai coach dan coach bisa tercapainya solusi untuk permasalahan coach yang Ibu hadapi ya. Nanti juga sebagai acuan saya adalah diharapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach ya Bu ya, yaitu salah satunya kemitraan, proses kreatif dan mengolah manajemen waktu dengan baik serta memaksimalkan potensi yang dimiliki seorang coachee. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi yang Ibu miliki, yaitu meliputi riset, seperti kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian mendengarkan secara aktif, itu yang paling penting, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu. Di sini juga saya berharap nanti proses percakapan yang Ibu Sri lakukan dengan coach Ibu ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa menerapkan alur dari Tirta Bu, karena alur Tirta itu penting Bu untuk kita untuk kita melakukan percakapan dengan coaching dan kita menemukan solusi terhadap permasalahan dari coaching itu kan. Tirta itu kan, alur Tirta itu terdiri dari T, tujuannya seperti apa, itu kenapa sih, masalahnya ini apa, kita telusuri tujuannya seperti apa, biar dia yang mengalir memberikan tujuannya seperti apa. Identifikasi masalahnya, identifikasi masalah coachingnya itu seperti apa, kita identifikasi dulu ya Bu ya tentunya. Terus itu R itu rencana tindak lanjut apa yang Ibu seorang coach ini lakukan ketika ia telah mengutarakan unek ini pada kita Bu. Lalu tanggung jawab apa yang akan dilakukan ketika dia sudah bisa membuka permasalahannya, tanggung jawab seperti apa, bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahannya itu masalah siswanya, kita tidak tahu ya Bu ya, entah itu masalah di keluarganya, entah itu masalah di sekolahnya, dalam kelas sekolahnya, kita tidak tahu ya Bu ya. Oke Bu, sebelum kita melakukan proses coaching ini, Ibu sudah memahami tentunya alur Tirta dan teknik rasa. Alhamdulillah Bu, saya mulai memahami alur Tirta dengan teknik rasa ya Bu. Nanti saya dapat penguatan juga nanti dari ibunya bagaimana alur Tirta itu.
yang saya sudah lakukan, yang sudah saya praktekkan nanti ya. Butuh bantuan ibu. Oke, saya siap membantu ibu. Ini bu, untuk pertanyaan pertama ya bu ya, kira-kira kompetensi coaching yang manakah yang ingin ibu kembangkan maksud saya ketika proses coaching seorang coaching nanti? Kompetensi yang saya mau kembangkan itu kira-kira apa ya, ke mendengar aktif gitu ya, karena bagi saya masih agak bingung bagaimana posisinya mendengar aktif. Lalu bagi saya mendengar aktif itu penting, tapi saya masih bingung menilai diri saya sejauh mana saya melakukan atau memahami kegiatan mendengar aktif itu. Karena tujuan dari mendengar aktif itu saya bisa menemukan ide ya Bu, lalu menemukan kata kunci, sehingga saya bisa membuat pertanyaan berbobot untuk coach saya, sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi yang mau saya kembangkan mendengar aktif, yang bagi saya itu sangat perlu dipastikan di mana kemampuan saya, sejauh mana kemampuan saya itu. Dan makanya saya dengan substitusi ini saya harap ibu bisa membantu saya menilai kemampuan saya, memberitahu kemampuan saya sejauh mana. Oh iya Bu ya, oh berarti yang ingin ibu kembangkan itu adalah mendengarkan secara iya, oke. Yang ingin ibu lakukan itu, yang ingin kembangkan maksud saya itu adalah mendengarkan secara aktif ya. Ketika kita mendengarkan secara aktif itu, kita bisa menemukan solusi dari permasalahan, dari potensi dari permasalahan yang kunci itu. Ini Bu ya, bicarakan ya Bu ya. Kira-kira tadi ada satu atau dua ya Bu, saya lupa. Mendengarkan secara aktif lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga kita bisa juga menggali potensi dari coach kita, sehingga permasalahan yang dihadapi itu bisa diselesaikannya secara bisa selesai bukan saja dengan bentuk kita tentunya Bu ya. Oke, dari dua ini nih, dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengar aktif ya, karena saya itu bukan seorang pendengar. Lalu saya masih kesulitan untuk mendengarkan orang bercerita secara detail ya apa yang dikatakannya, karena saya tidak terbiasa. Dan lalu tapi setelah saya mempelajari modul ini, bahwa mendengar aktif itu penting dalam kita melakukan alutsista ya Bu, karena mendengar aktif kita akan tahu ide-ide atau kata kunci dari kunci kita, apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan. Lalu saya dari mendengar itu sehingga saya bisa membuat pertanyaan berbobot bagi kunci saya, sehingga kunci saya bisa menemukan sendiri atau dapat menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Makanya saya lebih mengutamakan mendengar aktif. Tetapi nanti ke ujungnya saya bisa juga mempunyai kemampuan membuat pertanyaan berbobot. Ya, seperti itu yang saya utamakan adalah mendengar aktif. Oh ya, memang ya Bu ya, mendengarkan aktif itu adalah salah satu kuncinya Bu di alur tirta kita ya tentunya, agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach kita. Permasalahan apa sih yang ia hadapi itu bisa kita telusuri dengan cara mendengarkan aktif itu.
dengan mendengarkan aktif itu juga kita tuh bukan jadi host dan kunci soal jadi teman kita, jadi teman curhat dari permasalahan yang dihadapi. Dengan mendengarkan aktif itu dia bisa menemukan solusinya, dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendirinya dengan benar, dengan arahan dari kita Bu, tentunya seperti itu. Saya mau nanya juga nih Bu ya, indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju nanti dalam mengcoachi. Oke, indikator pencapaiannya yang ingin saya tuju adalah yaitu indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju itu apa Bu? Indikator pencapaian yang saya ingin tuju ya bahwa nantinya coach saya tentunya akan menerapkan coach saya akan dengan alutsista coach saya dapat menggali potensi coach saya sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya Bu. Jadi saya ingin menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari masalahnya yang dihadapinya sendiri. Ya, saya doakan, ya tentu ya Bu ya, baik Bu, saya doakan indikator, semoga dari indikator yang sudah Ibu jelaskan tadi terkait semua prosesnya, dari alur tinta, kemudian ide-ide, solusi dari Koci dapat tergali secara maksimal dan menemukan permasalahan yang dihadapi dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Oke, by the way, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Silakan Ibu memulai percakapannya dengan Koci Ibu. Dan saya harap proses percakapan dengan Koci Ibu nanti berjalan dengan lancar sesuai alur firmannya dan menggunakan kegiatan tentunya dengan indikator ketercapaian dan keberhasilan yang maksimal. Oke Bu, apakah Ibu sudah siap melakukan percakapan dengan Koci Ibu? Mudah-mudahan siap Bu, saya usahakan siap. Terima kasih Bu, nanti mohon bantuannya mengamati saya dengan senang diamati. Akan Bu memulai percakapan dengan Kocinya dengan senang hati. Saya akan mengamati proses percakapan Ibu. Silakan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini kita melakukan percakapan sedikit ya Ibu. Perkenalkan saya sebagai coach Sri Rezeki, ini sebagai coach Ibu Ani dan supervisi adalah Bu Ani. Ya Bu, kita mulai sharing kita hari ini tentang kira-kira apa yang ingin kita bicarakan atau kita Ibu sharing diobroli masalah apa. Oh ya, membuka sesi kita hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Apa kabar Ibu? Baik Bu Anggraini, kira-kira apa kita akan bicarakan pada sesi pertemuan kita hari ini ya Bu? Begini Bu, saya ini ada sedikit masalah ya. Masalah tersebut mendampingkan saya Ibu. Karena dimana saya ada bertemu dengan sesuatu, saya merasa terganggu pikiran saya. Dan Ibu, sekalian saya ingin curhat ya Bu. Saya akan minta waktu Ibu, bisa Bu? Boleh Ibu, bisa kok. Sekarang kita emang saya menyediakan waktu sedikit, menyediakan waktu untuk kita bercerita santai aja. Mudah-mudahan nanti kita dapat pencerahan setelah membicarakan
masalah yang apa yang ibu ingin sampaikan. Amin, amin. Terima kasih Bu Sri. Di sekolah saya itu ada seorang siswa, kebetulan dia itu ini Bu, laki-laki ya Bu ya. Kemudian dia sebenarnya tergolong siswa yang pintar di kelas. Tetapi akhir-akhir ini itu karena dia itu sering tidak masuk sekolah Bu. Kemudian sekali-kali dia itu ketika datang ke sekolah malah mengganggu teman-temannya Bu di kelas Bu. Kemarin itu dia itu ketika masuk di kelas dia mengganggu teman perempuan di kelasnya, jaya gitu, iseng gitu Bu. Dari situ saya sangat terganggu sekali Bu. Itu masalah saya. Jadi yang kita ingin bicarakan itu masalah apa? Anak ibu ya, anak ibu tentang jahil, dia tidak mau belajar, lalu apa namanya suka mengganggu temannya juga ya. Lalu apa namanya ada kalau sebelum mau sekolah juga absennya juga kurang. Tapi sebenarnya gimana? Sebelumnya tuh dia tidak seperti itu Bu sebenarnya. Dia itu tergolong anak pintar, yang rajin, pintar di kelas. Jadi ketika akhir-akhirin aja Bu dia seperti itu. Jadi terjadi perubahan ya dengan anak ini ya. Di awal dia rajin Bu ya. Tapi di akhir-akhir ini dia berkurang, ada sedikit apa namanya kekurangan dari dia dan kehadirannya, tingkah lakunya di sekolah juga nggak baik ya Bu, kurang baik ya. Jadi yang ibu harapkan gimana dia nantinya? Itulah masalah saya Bu. Sebab saya sedang juga berusaha untuk mengambil siswa tersebut Bu dengan baik, dengan pendekatan. Tapi saya lihat anak tersebut itu belum melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi bahkan kemarin semakin menjadi-jadi Bu, semakin sering tidak masuk sekolah, semakin sering ada teman-temannya. Pada saat di kelas juga dia hampir memukul temannya Bu, yang bahaya sekali Bu saya Bu. Seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan seperti itu Bu. Jadi itu sudah melakukan panggilan pertama ya. Tapi tidak ada perubahan ya, malah gimana? Nah, ya kan malah menjadi bahasanya ya. Dia mau berantem bukan anak ya. Kira-kira ada tindakan lain lagi nggak bisa selain panggilan pertama itu yang ibu ingin lakukan? Kira-kira ada lagi ya? Apa sih yang ibu rencanakan nantinya? Nah, terhadap siswa ini biar dia sesuai dengan harapan ibu lagi ya, yang kembali rajin, dia sering di kelas juga berkelakuan baik seperti awalnya. Kira-kira apa yang ibu akan lakukan selanjutnya? Iya Bu, tentu saya ingin dia bisa bekerja seperti dulu ya Bu ya. Terus saya pikirkan Bu, saya menginginkan anak tersebut memiliki atau menjadi anak yang baik kembali Bu. Kemudian seperti dulu saya ingin anak itu kembali ceria karena dia itu sebenarnya anak yang cerdas dan bukan anak yang nakal. Mungkin karena ada faktor dari keluarga atau mungkin masalah di rumah ya Bu ya, dia jadi seperti itu di sekolah. Saya ingin mencoba menggali kembali Bu potensi yang dimiliki siswa tersebut, dan saya juga ingin mencoba mendekatkan kembali untuk bertemu dengan wali kelasnya, mungkin dengan orang tuanya, agar masalah ini bisa segera selesai Bu. Jadi saya ambil dari omongan ibu ya, kalau nggak salah ibu tadi melakukan panggilan pertama tapi tidak berhasil, lalu akan melakukan panggilan kedua, lalu alternatif berikutnya adalah panggilan orang tua ya, dengan wali kelas ya. Tujuannya mungkin kalau untuk wali kelas itu mungkin
mengetahui ya absennya bagus sih Bu. Lalu orang tua juga tadi Ibu ngomong mau mengetahui ya tingkah laku dia di rumah ya bagaimana ya sehingga dia berubah ya, itu alternatif yang baik ya karena sesuai dengan kerja kita ya. Untuk langkah berikutnya Bu, dari 3 alternatif itu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu akan saya lakukan karena minggu-minggu ini saya akan kembali, mungkin akan menawarkan dengan wali kelas dulu ya Bu ya. Kemudian setelah dengan wali kelas saya akan mencoba bertemu dengan orang tuanya minggu-minggu ini secepatnya Bu. Kemudian saya akan sinkronkan nanti dengan siswanya. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi yang akan Ibu lakukan pertama memanggil orang tua wali ya, menanyakan wali kelas, menanyakan lalu selanjutnya menanyakan memanggil wali murid. Lalu yang ketiga berarti ya yang pemanggilan siswanya, rencananya Ibu mensinkronkan dari hasil 2 pertemuan tadi, 2 pertemuan Ibu tadi dengan wali walaupun dengan waktu yang berbeda Bu ya. Jadi Ibu mau mensinkronkan ya, apa sih masalah anak ini dengan anaknya itu sendiri nantinya pada panggilan rencana yang ketiga pemanggilan siswanya. Jadi kira-kira kapan Ibu melaksanakan panggilan ketiganya itu? Kira-kira mungkin insya Allah 3 hari lagi Bu, saya akan segera memanggil siswa tersebut dan menyelesaikan semuanya ini. Kalau orang tuanya mungkin besok saya bisa bertemu dengan beliau, kemudian setelah itu baru saya mencoba menentukan lagi. Kalau dengan wali kelasnya kira-kira Besok insya Allah sudah saya bantu untuk orang tua. oh iya, jadi kita punya, jadi masalah Ibu terhadap anak ini ada 3 langkah ya. Pertama menanyakan walinya tentang absensinya, kedua menanya orang tuanya, panggil orang tua, yang ketiga baru mengklarifikasi atau menjoinkan dari 3 penunjukan ya. Apakah benar dari sekian saya ini Ibu? Betul sekali Bu, karena kemarin-kemarin itu ya ketika sudah saya coba menggunakan sedikit garis cuman ya tadi itu belum maksimal mungkin ya Bu ya. Mungkin dengan cara ini insya Allah semuanya bisa terkendalikan mengatasi. Amin Ibu. Lalu, sebelum saya mengakhiri sesi kita percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan sekarang setelah kita berbicara hari ini? Alhamdulillah Ibu Sri, saya sudah merasa lega ya bisa mengeluarkan apa yang masalah yang saya hadapi. Saya sudah memberikan solusi nanti bagaimana saya harus menemui wali kelas, orang tua, kemudian pendekatan ke anaknya, itu saya sudah punya solusinya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, saya juga belajar kok. Kita sama-sama belajar Bu ya dari masalah Ibu, jadi mungkin masalah Ibu bisa jadi ada yang masalah saya ya. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih dengan Ibu. Gimana kalau kita mengakhiri sesi ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Ibu Sri setelah meng-coach seorang coachingnya? Saya merasa lega ya Bu, karena udah bisa melakukan keterampilan coaching ya. Saya rasa saya udah melakukannya udah lumayan baik lah. Lalu saya juga senang karena coach saya tadi dari coaching tadi mendapatkan solusi ya Bu, solusi dari masalahnya. Lalu sepertinya bisa diselesaikan sesuai tahapan yang dia ajukan tadi Bu. Saya merasa lega di situ. Dari ketercapaian proses percakapan tadi nih Bu ya, indikator
keberhasilan yang Ibu Sri lakukan sebagai seorang coach itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa Ibu? Pencapaian saya dari skala 1 sampai 10 itu kayaknya saya nyampe 8 ya, bisa lebih ya. Karena saya rasa saya dari kemarin kayaknya lebih meningkat pada saat hari ini, supervisi hari ini. Begitu. Lalu ketercapaian apalagi yang ingin dikembangkan Bu? Pencapaian yang mau saya ingin kembangkan yaitu ketercapaian kompetensi kehadiran penuh Bu ya. Tadi saya sempat saat coaching tadi saya sempat ngeblank dikit. Karena saya tidak terbiasa ya Bu. Jadi saya ngeblank dikit ini kehadiran penuh saya tidak itu tadi Bu karena tidak terbiasa. Jadi saya pada pertemuan berikutnya nanti saya rasa kehadiran penuh yang saya ingin tingkatkan ya Bu. Ya kayak gitu Bu. Oh, jadi kehadiran penuh kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan lagi ya, iya Bu ya. Kehadiran penuh itu salah satu kompetensi yang harus kita tingkatkan Bu. Karena dengan kehadiran penuh kita bisa mendengarkan keluh kesah yang dihadapi oleh seorang coach kita ya Bu ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya nih Bu ya, boleh tidak ya saya menyampaikan hasil observasi saya mengenai Ibu mengenai ketercapaian Ibu sebagai seorang coach, maksud saya terhadap wajah Ibu. Dari hasil observasi saya atau catatan saya yang Ibu sudah lakukan sebagai seorang coaching adalah Ibu telah menerapkan alurnya dengan baik ya Bu ya. Lalu Ibu sudah bisa mendengarkan secara aktif itu ya, sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Lalu dengan menggunakan teknik teknik rasa itu penting ya Bu ya. Apakah benar itu dari hasil pengamatan yang telah saya amati? Saya kira benar ya, karena saya anggap saya nilai ya, saya sudah bisa melaksanakan keterampilan coaching ini dengan alur tinta, dengan teknik rasa tentunya. Lalu apa? Iya Bu. Saya rasa emang saya ada kemajuan untuk alur tintanya Bu ya, teknik rasa tadinya. Begitu Bu. Iya kan, seperti kita ketahui kan teknik alur itu kan tujuan kita apa ini Bu ya? Yaitu indikator masalahnya itu apa, gimana kita bisa mengembangkannya kan Bu ya. Nah, R itu rencana tindak lanjut si coachingnya tadi sudah juga ada juga rencana tindak lanjutnya ya Bu ya. R tanggung jawabnya juga sudah jelas Bu tadi itu kan yang saya tadi Ibu sudah bisa mengembangkan teknik tirta itu, alur tirta itu dengan baik menurut saya, dan teknik rasa juga sudah Ibu tingkatkan kompetensinya dengan baik. Apakah seperti itu Bu? Iya Bu, saya rasa seperti itu. Tentang alur tintanya udah baik, alur tintanya saya menggunakan dengan teknik rasa. Sudah sesuai dengan harapan Ibu tentunya ya dari setelah Ibu melakukan coaching ini. Udah Ibu, saya rasa udah sejauh ini saya rasa tahapan coaching itu udah saya penuhi ya, walaupun belum sempurna banget mungkin Bu ya. Ibu tadi apa sih namanya, pertemuan berikutnya mungkin Ibu akan mengangkat alur tinta ya Bu ya, mengembangkan kehadiran penuh ya tadi ya Bu ya. Iya Bu, karena tadi saya pengennya kompetensi yang saya kembangkan adalah mendengar aktif Bu ya. Dari mendengar aktif itu saya dapat ini Bu ya, tadi menemukan ide dari apa yang diomongin coaching, kata kuncinya juga ide atau kata kunci dari apa yang dibicarakan coaching. Lalu
apa namanya, dari ide itu saya, kata kunci itu saya bisa membuat pertanyaan berbobot sehingga coaching saya bisa menemukan solusinya sendiri. Saya rasa itu udah lumayan baik ya di kemampuan saya kemarin. Perasaan ibu supervisi saya kayaknya ke mendengar saya udah baik. Nah, tapi yang saya rasa yang belum baik itu adalah kehadiran penuh, Bu. Karena tadi sempat ngeblank ya. Berarti saya selanjutnya yang perlu saya latih itu adalah kemampuan kehadiran penuh presensi ya. Saya rasa kayaknya kalau dibutuh di supervisi biar saya tahu sejauh mana sih kehadiran penuh saya dalam coaching saya dengan menggunakan alutinta ini, Bu. Seperti itu, Bu, saya rasa. Ibu, saya juga berharap semoga kedepannya Ibu bisa meningkatkan kompetensi Ibu ya tadi itu kehadiran penuh itu dari semuanya itu saya mengamatinya itu saya mau observasi dan mensupervisinya tuh Ibu tuh sudah mencapai semuanya dengan maksimal ya yang karena betul nggak sih ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.